Shalli ala nabi witabassam, dan nabi tabassam witabassam, dan nabi tabassam. Allahumma shalli alaihi, shalli ala nabi witabassam, dan nabi tabassam witabassam, dan nabi tabassam. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ma ba'd. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita pada faslun fima walata wa in al musyabbahati bi laisa. Pasal dalam masalah ma, la, lata dan in yang diserupakan dengan laisa. إعمال ليس عملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكٍ وسبق حرف جر أو ظرف كما في أنت معنيا أجاز العلماء. U'milat i'mala laisa, diamalkan, difungsikan. I'mala laisa seperti fungsi laisa, ma lafaz ma duna in tanpa diiringi oleh in. Atau boleh juga disusun u'milat ma i'mala laisa, diamalkan, difungsikan ma itu seperti fungsi laisa dunain dengan tanpa diiringi oleh in setelahnya. Ma'abaqan nafi ay ma'abaqain nafi wa tartibin zukin, dan serta atau disertai dengan tetapnya nafi. Baqain nafi, ya, tetapnya nafi artinya tidak isbat. Nanti kalau diiringi dengan ilah berarti menjadi isbat namanya. Berarti tetap dalam keadaan nafi wa tartibin zukin, dan tetap dalam keadaan susunan yang sudah diketahui. Tartib ya, sesuai dengan susunan yang zukin yang telah diketahui. Artinya isimnya, khobarnya itu tersusun gitu. Tidak ada yang didahului, tidak didahului khobarnya dan sebagainya. Kemudian wa ajazal ulama, dan ulama memperbolehkan sabqa harfi jarrin au zarfin. Ulama membolehkan sabqa mendahului harfi jarrin, huruf jar, au zarfin atau mendahului zaraf. Ka seperti contoh ma bi anta ma'diyan. Di sini bi-nya huruf jar yang sebagai khobarnya, jar majrur sebagai khobarnya itu didahulukan atas mubtada'nya, atau isim atas isimnya. Ini berarti ajazal ulama, ajazal ulama'u, ulama membolehkannya gitu. Kalau khobarnya terdiri dari huruf jar atau zaraf majrur, berarti boleh lebih dahulu dari isimnya. Berarti di luar dari tartibin zukin tadi. Taqaddama telah lewat pembahasannya fi awali bab kana, dalam awal bab kana wa akhwatiha dan saudara-saudaranya. Anna sesungguhnya nawasikhul ibtida yang menghapus mubtada, tangqasimu ila af'al, terbagi kepada fiil-fiil, wa hurufin, dan terbagi kepada huruf-huruf. Wasabaqal kalamu, dan telah lewat pembahasan ala kana terhadap kana wa akhwatiha dan saudara-saudaranya. Wahya, dan dia kana dan saudara-saudaranya minal af'alin nasikhati, bagian daripada fiil-fiil yang nasikhah, yang menghapus mubtada, artinya merubah mubtadanya yang diisim, merubah khobarnya itu menjadi khobar kana dan saudara-saudaranya. Wasi'til kalamu 'alal baqi, dan akan datang nanti penjelasan terhadap al-baqi, sisanya atau yang lain. Wa zakaral musannifu, dan musannif menjelaskan fi hadzal fasli, dalam pasal ini, minal hurufin nasikhati,
Kisman ya'malu amala kana wa huwa ma la ta'dan in. Wa zakaral musannifu, dan musannif menjelaskan fi hadzal fasli, dalam pasal ini, minal huruf, atau bagian daripada huruf-huruf an-nasikhati, ya, yang menghapus mubtada dan khobar, artinya membuat mubtada menjadi isim dan khobar mubtada berubah menjadi khobar huruf-huruf ini. Ya, beliau menyebutkan di dalam pasal ini kisman, yaitu satu bagian lagi, ya'malu amala kana, yang berfungsi seperti fungsi kana. Mana dia? Wa huwa ma, yaitu ma, la, ta, dan in. Amma ma, adapun ma, falughatu Bani Tamimin, maka lughah Bani Tamim, dalam bahasa Bani Tamim, annaha la ta'malu syai'an, sesungguhnya ma itu la ta'malu, tidak berfungsi, tidak beramal, syai'an, sedikit pun, tidak beramal sesuatu apapun gitu. Fatakulu, maka oleh sebab itu engkau berkata, ma zaidun qaimun, ma zaidun qaimun. Tidak mengatakan ma zaidun qaiman, karena ma menurut Bani Tamim di sini tidak berfungsi. Ya, Zaidun mubtada, qaimun khabar. Fa Zaidun marfu'un bil ibtida'i, maka Zaidun adalah mubtada dirofakkan dengan ibtida. Wa qaimun khabaruhu, dan qaimun adalah khabar mubtada. Wala amala, dan tidak ada fungsi sedikit pun, tidak ada amalan sedikit pun, lima terhadap ma fi syai'in minhuma, dalam salah satu atau sedikit pun dari keduanya. Dalam salah satu dari keduanya, tidak beramal pada mubtada, tidak beramal pada khobar. Kenapa? Wazalika, demikian itu, atau disebabkan karena gitu. Wazalika, demikian itu, li'anna ma harfun la yahtassu lidukhuli alal ismi nahu ma zaidun walal fi'li nahu ma yaqumu zaidun wa ma yahtassu fa haqqu alla ya'mala. Ini menurut pendapat Bani Tamim. Kenapa ma itu di sini tidak beramal? Demikian itu disebabkan, artinya ma itu tidak beramal menurut Bani Tamim, li'anna ma, karena sesungguhnya ma adalah harfun la yakhtassu, itu huruf yang tidak masuk terhadap sesuatu yang dikhususkan, huruf yang tidak khusus gitu, artinya tidak masuk terhadap sesuatu yang dikhususkan, tidak masuk pada fi'il saja atau tidak masuk pada isim saja. Lidukhuli alal ismi, karena ma itu masuk pada isim, nahu ma zaidun qaimun. Wa alal fi'li, dan masuk juga ma itu pada fi'il, nahu ma yaqumu zaidun. Wa ma la yaqtassu, maka apa yang tidak dikhususkan masuk kepada yang tertentu, fa haqqu la alla ya'mala, maka sepantasnya tidak beramal. La ya'mala, tidak beramal, la yu'mal, tidak diamalkan atau tidak difungsikan. Ini menurut pendapat Bani Tamim. Kata beliau di sini, ma la yahtassu, sesuatu yang tidak dikhususkan, katanya itu artinya tidak khusus masuk kepada isim, khusus sama isim atau khusus pada fi'il, itu fa haqqu alla ya'mala, sepantasnya untuk tidak beramal. Walughatu ahli Hijaz, sementara menurut lughah penduduk Hijaz, i'maluha, yaitu mengamalkannya, memfungsikannya, ka'amali laisa, seperti fungsi laisa. Kenapa? Li syabahiha ay li syibha biha fi annaha li nafyil hal 'inda al-itlaq. Kenapa di sini beramal ma itu seperti laisa? Li syibha biha, karena laisa itu serupa, atau ma itu serupa dengan laisa, li syibhi ma biha ay bi laisa, karena ma itu serupa biha dengan laisa. Dari segi apa? Fi annaha li nafsil hali, dari segi sesungguhnya ma itu sama-sama atau sama dengan laisa li nafsil hali, untuk menafikan kejadian pada masa sekarang. Linafil hal, untuk menafikan, meniadakan kejadian pada zaman sekarang. Kapan itu diartikan
menafikan kejadian pada zaman sekarang indal itlaq, di saat tidak dikaitkan dengan waktu sekarang, waktu akan datang maupun waktu telah lewat gitu. Itu namanya indal itlaq. Di saat itlaq, di saat bebas dari waktu. Misalnya tadi ma zaidun qaiman. Ini enggak ada waktu sedangnya, enggak ada waktu akan datangnya penjelasannya, enggak ada. Enggak ada kata-kata al-an, enggak ada kata-kata amsi, enggak ada kata-kata godan. Itu namanya indal itlaq namanya. Di saat bebas dari waktu, tidak diikat dengan waktu. Nah, di saat tidak dikaitkan dengan waktu tertentu, maka ma itu menunjukkan tidak sedang. Ya. Fayarfa'una biha al-isma, maka oleh sebab itu ulama, terutama ulama ijaz, yarfa'una al-isma biha, merofakkan isim biha dengannya, dengan ma tadi itu. Wa yansibuna biha al-khabara, dan menasabkan dengannya al-khabara. Nah, contohnya ma zaidun qa'iman. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ma hadza bashara. Nah, hadza ini dijadikan sebagai isim daripada ma. So bashara sebagai khabarnya, karena amalannya tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ma hunna ummahatihim. Ma hunna, hunna ini menjadi isim ma, ummahatihim menjadi khabarnya nasab, tanda nasabnya adalah kasrah karena jama' an-nasis salim. Wa qala syair, seorang penyair mengatakan, abna'una mutakannifun bahum, abna'una mutakannifun bahum, haniqus suduri wa mahumu auladaha, mahumu auladaha. Intinya di wa mahumu ay wa mahum auladaha. Hum dhamirnya menjadi isim ma, auladaha sebagai khabarnya. Lakin akan tetapi la ta'malu indahum, ma, la, lata dan in, keempat-empatnya itu tidak beramal. Indahum indal hijazin, di kalangan ulama Hijaz, illa bisyurutin sittatin, kecuali dengan 6 syarat. 6 syarat ya. Zakaral musannifu minha arba'atan, dan musannif menjelaskan atau menyebutkan 4 dari yang 6 itu. Arba'atan minas sittah, 4 dari yang 6 itu. Hal awalu, yang pertama adalah alla yuzada ba'daha in, tidak ditambah setelah ma itu huruf in. Fa in zadat, jikalau ditambah in setelah ma, batala amaluha, maka fungsinya menjadi batal. Nah, contohnya ma in zaidun qaimun. Ma in zaidun qaimun. Ma diiringi oleh in itu. Bi raf'i qaimun, dengan merafakan lafaz qaimun. Wala yajuzu nasbuhu, dan tidak boleh untuk menasabkannya. Wa ajaza dzalika ba'dhum, dan sebagian mereka, sebagian ulama, ajaza zalika, membolehkan demikian itu. Yang kedua, asani alla yantaqidan nafyu bi illa. Yang kedua adalah hendaklah nafi itu tidak dibatalkan dengan ilah. Artinya nafi itu tidak diisbatkan dengan ilah. Alla yantaqidan nafyu bi illa. Nafi itu tidak dibatalkan dengan ilah. Nah, contohnya ma zaidun illa qaimun. Fala yajuzu, maka tidak boleh menasabkan nasbu qaimun, tidak boleh menasabkan lafaz qaimun ay qaimin. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, ma antum illa basharun mithluna, ya. Ma antum
antum illa basyarun mithluna. Antum sekarang jadi mubtada, tidak menjadi isim ma. Kenapa? Karena ma batal amalannya, karena diilingi oleh ilah. Ini dibatalkan kenafiannya dengan ilah. Ma antum illa basyar, tidaklah engkau itu kecuali basyarun misluna, manusia yang seperti kami. Maknanya apa? Maknanya ma antum illa basyarun misluna itu adalah antun basyarun misluna, kalian itu adalah manusia seperti kami. Berarti nafinya tidak ada, hilang jadinya itu. Kalau ta'ala firman Allah juga wa qalihi ta'ala, kalau maktub ke qalihi wa ma ana illa nazir. Wa ma ana jadi mubtada. Khabarnya mana? Nazirun. Tidak mengadakan naziron. Kenapa? Karena ma batal amalannya. Kenapa batal? Diisbatkan, dibatalkan nafinya oleh ilah. Khilafan liman ajazahu. Oh, berbeda menurut ulama yang membolehkannya. Asalis yang ketiga, syaratnya la yataqaddama khabaruhu ala ismiha. Tadi mengatakan tartibin zukin gitu ya. Harus berurutan gitu sesuai dengan yang diketahui. Nah, yang ketiga, alla yataqaddama khabaru ala ismiha. Hendaklah khabarnya itu jangan mendahului isimnya. Khabarnya jangan lebih dahulu dari isimnya. Wa sementara khabarnya itu ghairu zarfin wala jarun wa majrur. Ghairu zarfin wala jarin wa majrurin ya. Sementara khobarnya itu ghairu zarfin, bukan zarab wala jarin wa majrurin, bukan zarab dan bukan jar majrur. Fa in taqaddama, jikalau didahului atau khobarnya itu didahului daripada isimnya, wajib raf'uhu, maka wajib untuk merofakkannya. Nah, contohnya maqaimun Zaidun. Nah, qaimun di sini jadikan khobar muqaddam. Zaidun mubtada muakhar. Fala taqulu, maka tidak boleh engkau mengatakan maqaiman Zaidun. Wa fi zalika khilafun. Nah, dalam masalah itu terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat ulama. Fa in kana zarfan aw jaran wa majruran, jikalau khabarnya itu adalah terdiri dari zarab dan jan majrur, faqaddamtahu, maka boleh engkau mendahulukan khabar itu dari isimnya. Faqulta, maka engkau mengatakan ma fid dari Zaidun. Fid dari khabar muqaddam. Wa ma indaka Amrun. Indaka khabar muqaddam. Fakhtalafan nasu fi ma hina idzin. Nah, kalau sekarang dibaca atau didahulukan khobarnya fidari dengan indaka, gimana status ma sekarang? Apakah beramal atau tidak? Berfungsi atau tidak? Faktalapan nasu fi ma hinaizin, maka ulama pada saat ini ikhtilaf, berbeda pendapat fi ma, dalam masalah ma. Hal ya amilatun amla, apakah dia itu beramal atau tidak ma? Faman ja'alaha 'amilatan, maka man, orang yang atau ulama yang ja'alaha 'amilatan, menjadikan ma itu amila, berfungsi atau beramal, qala, dia berpendapat inna zarfa wal jarra wal majrura, sungguhnya zarab dan majrur fi maudhi'i nasbin biha, dalam posisi nasab dengan ma. Wa man lam yaj'alha 'amilatan, dan ulama yang tidak menjadikannya amilah, beramal, qala, berpendapat, berkata innahuma, sesungguhnya keduanya fi maudhi'i raf'in, keduanya dalam posisi rafa, baik indaka maupun fidari dalam posisi rafa. Kenapa? Ala annahuma khabarani, karena sesungguhnya keduanya, yakni indaka dan fiddari, khabarani, kedua-duanya adalah khabar lil mubtada alladzi ba'dahuma, khabar dari mubtada yang berada setelah keduanya. Wa hadza tsani wa zahiru kalamil musannif,
Oh, yang kedua ini, pendapat yang kedua ini itulah zahir daripada kalamil musannif. Zahir daripada pembahasan, zahir daripada ungkapan-ungkapan musannif. Fa in syarata fi a'maliha ay yakuna al-mubtada' wal khabar ba'dama 'ala tartib alladhi zukin. Fa innahu, kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya beliau syarata, mensyaratkan fi i'maliha, di dalam mengamalkan ma itu, ayyakunal mubtada'u wal khabaru, hendaklah mubtada' dan khabar ba'da ma, yang ada setelah ma itu, ala tartibil ladzi zukin, sesuai dengan urutan yang sudah diketahui. Ulang, fa innahu, karena sungguhnya beliau musannif syarata, mensyaratkan fi i'maliha, di dalam memfungsikan ma, ayyakunal mubtada wal khabar, hendaklah mubtada dan khabar itu, ba'da ma, yang ada setelah ma, ala tartibil ladzi zukin, sesuai dengan tartib, sesuai dengan urutan yang sudah diketahui. Wa hadza wal muradu biqali, dan inilah yang dimaksudkan dengan ungkapan beliau yang mengatakan wa tartibin zukin. Tadi syairnya mengatakan wa'abqa fi wa tartibin zukin. Ya. Mana zukin? Ay tartibin zukin ay ulima. Susunan yang sudah diketahui. Wa yani, yang beliau maksudkan bihi, dengannya, ayyakunal mubtada'u, hendaklah mubtada' itu muqaddaman, didahulukan, wal khabaru, dan khabar itu muakhiran, diakhirkan. Wa muqtadahu, dan kesimpulan atau yang dituntut oleh musannif di sini atau pembahasan musannif. Muqtadah itu ya tuntutan, ya. Atau untuk cepat dipahami mungkin disimpulkan gitu ya, kesimpulan ya. Wa muqtadahu, dan tuntutan atau kesimpulan ungkapan musannif itu, annahu mata taqaddamal khabaru, kapan saja khabar itu lebih dahulu dari isim, la ta'malu ma syai'an, maka ma itu tidak beramal sedikit pun. Ini kira-kira muqtadah ya, yang diinginkan, yang dimaksudkan ya, yang disimpulkan dari perkataan musannif tadi itu, katanya. Sa'un kana al-khabaru zarfan au zaran wa majruran au ghairu zalik. Baik khabarnya itu zaraf atau jar majrur atau ghairu zalik, selain daripada itu. Wa qad sarraha fi bihadza fi ghairi hadzal kitab, dan sesungguhnya beliau musannif sarraha, menjelaskan fi ghairi hadzal kitab, dalam selain kitab ini, bihadza, dengan keterangan ini gitu. Sesuai dengan penjelasan ini. Nah, ini berarti di kitab yang lain dijelaskan bahwa pokoknya tidak sesuai dengan urutan, yakni mubtada dan khobar. Kalau dibalik nanti, baik itu khobarnya itu zaraf atau jar majrur, itu la tidak beramal. Ini penjelasan beliau dalam kitab yang lain. Asyartu rabi', dan syarat yang keempat, la yataqaddama ma'mulul khabar 'alal ismi wa ghairu zarfin wala jarin wa majrur. Hendaklah ma'mul khabar tidak didahulukan daripada isim. La yataqaddama, hendaklah didahulukan ma'mulul khabar al-ismi, ma'mul khabar dari isim. Wa huwa ghairu zarfin wala jarin wa majrurin. Sementara ma'mul khabar itu bukan zaraf dan bukan jar majrur. Fa in taqaddama, jikalau ma'mul khabar didahulukan dari isim, batala amaluha, maka batal amalan daripada ma. Nah, contohnya ma ta'amaka zaidun akilun. Fala yajuzu, maka tidak boleh nasbu akilun, ay akilin, tidak boleh untuk menasabkan akilun atau akilin.
Kenapa tidak boleh? Karena ta'amaka yang jadi ma'mul khobar mendahului isim. Ini tidak boleh katanya. Nah, kemudian penjelasan berikutnya, waman ajaza, dan ulama yang membolehkan baqa'al amali, tetapnya beramal ma itu, ma'a taqaddumil khobari, di saat khobar lebih dahulu, yujizu baqa'al amal, maka dia membolehkan untuk tetapnya beramal ma itu, ma'a taqaddumi ma'mul, di saat ma'mul khobar lebih dahulu, bi tariqil aula, bahkan lebih utama katanya itu untuk beramal. Saya ulang, waman ajaza, ulama yang membolehkan baqa'al amali, tetapnya beramal ma itu, ma'a taqaddumil khobar, di saat khobarnya didahulukan daripada isim. Ya, ulama yang membolehkan ma itu tetap beramal di saat khobarnya didahulukan, yujizu, maka beliau juga membolehkan baqa'il amali, untuk tetapnya beramal ma itu, ma'a taqaddumil ma'muli, di saat ma'mul khobar didahulukan daripada isim, bi tariqil aula, bahkan dengan jalur yang lebih utama. Maksudnya bahkan lebih utama katanya. Kenapa? Li ta'akhuril khobari, karena khobarnya itu diakhirkan daripada isimnya katanya. Lihat aja lah perdebatan ulama. Nah, tadi kan dia mengatakan bahwa tetap beramal laisa itu selama khobarnya tidak didahulukan daripada isim. Nah, bagaimana kalau di saat ma'mulnya yang lebih dahulu, bukan khobarnya, ma'mul khobar yang lebih dahulu? Ulama yang membolehkan khobar didahulukan daripada isim, maka ma'mul khobarnya juga boleh. Nah, contoh yang di sini adalah contoh ma'mul khobar yang didahulukan ya. Ma to'a maka Zaidun akilun. Ini yang tidak mengamalkan berarti bunyinya akilun. Kalau yang mengamalkan nanti akilan bunyinya. Ma ta'amaka Zaidun akilun. Ini yang tidak mengamalkan. Nah, aslinya di sini ma Zaidun akilan ta'amaka. Itu aslinya. Ma Zaidun akilan ta'amaka. Ini aslinya. Kemudian ta'amaka didahulukan dari Zaidunnya, yaitu dari isim, maka tidak beramal. Menurut keterangan tadi di atas yang pertama, syarat yang keempat. Tapi ulama yang membolehkan beramal di saat khobar didahulukan daripada isim, maka di saat ma'mul didahulukan juga tetap ma beramal. Bahkan lebih utama katanya. Kenapa? Alasannya lebih utama. Karena sekarang kalau susunannya ma ta'amaka Zaidun akilan, khobarnya ini diakhirkan dari isimnya. Berarti syaratnya sudah terpenuhi. Ya. Berarti sesuai dengan susunannya. Ya, ini isim lebih dahulu baru khobar. Nah, ini menurut sebagian ulama gitu. Waqad yuqalu la yalzamu zalika lima fil i'mal ma'a taqaddumil ma'mul min al-qasli bil harf amali wa hadza ghairu mawjud ma'a taqaddumil khobar. Waqad yuqalu, dan sungguh dikatakan, ini terjadi perdebatan ya ulama. Oh, tidak mesti seperti itu katanya. La yalzamu zalika, tidak mesti seperti itu. Kan tadi mengatakan kalau ma'mul khobarnya didahulukan, ada ulama yang membolehkan untuk mendahulukan khobar, maka boleh mendahulukan ma'mul khobar dari isim katanya. Bahkan lebih utama ini, tetap beramal ma di saat ma'mulnya lebih dahulu katanya. Oh, waqad yuqalu la yalzamu zalika. Oh, enggak mesti demikian katanya. Alasannya bukan begitu. La yalzamu zalika, enggak mesti seperti itu. Kenapa? Lima fil i'mali ma'a taqaddumil ma'mul, karena di saat atau karena terdapat fil i'mal ma'a taqaddumil ma'mul, karena terdapat di dalam mengamalkan. Lima ya. Lima itu karena apa? Maksudnya karena terdapat di sini
fil i'mali di dalam mengamalkan ma'a taqaddumil ma'mul di saat mendahulukan ma'mul minal fasli bainal harfi wa ma'mulihi. Ini alasan namanya. Oh, enggak mesti begitu maksudnya. Kenapa di sini tidak boleh untuk diamalkan di saat ma'mul khobarnya didahulukan? 5, karena terdapat fil i'mal di saat mengamalkan ma'a taqaddumil ma'muli di saat mendahulukan ma'mulnya, apa yang terdapat di sini? Minal fasli bainal harfi wa ma'muli. Nah, di saat kita mengamalkan pada saat ma'mulnya didahulukan, di sini terdapat pasal. Ini terdapat di sini penyakit ilat gitu. Berupa al-pasal, yaitu memisahkan bainal harfi wa ma'mulihi, antara huruf dan ma'mulnya. Berarti huruf di sini ma ini beramal ke ma'mulnya Zaidun dan Akilun. Nah, antara ma sebagai huruf dengan ma'mulnya nih Zaidun Akilun dipisahkan oleh Allah. Ini perkaranya yang menyebabkan tidak boleh. Makanya berkatakan la yalzamu zalik, bukan mesti begitu. Dan di sini tidak diamalkannya kata beliau di sini, karena kalau ma'mul khobar didahulukan dari isim, itu menyebabkan terjadinya antara ma dengan Zaidun itu terpisah. Ma sebagai huruf yang beramal dengan Zaidun ma'mulnya ini terpisah oleh Allah. Maka ini yang menjadi penyakitnya gitu, masalahnya, sehingga tidak bisa beramal. Wa hadza ghairu mawjudin, dan ini tidak terdapat ma'a taqaddumil khobar, di saat atau bersama mendahulukan khobar. Dan di saat kita mendahulukan khobar berarti ma Zaidun akilan ta'amak. Ma Zaidun, misalnya ma Zaidun akilun. Ma Zaidun ma akilun, ma akilun Zaidun. Nah, kalau kita dahulukan khobar di sini berarti bunyinya ma akilun Zaidun. Ini antara ma dengan ma'mulnya, yakni akilun. Nah, akilun itu ma'mulnya, tempat beramalnya ma. Ini tidak terpisah katanya. Makanya andai kata dibolehkan itu ada jalurnya. Berarti kalau dibolehkan bunyinya ma'akilan bunyinya. Nanti menjadi khobar muqaddam. Begitu. Oh, berbeda dengan ma'mulnya yang didahulukan. Itu menyebabkan antara huruf dengan ma'mulnya nanti terpisah katanya. Ya. Fa in kana al-ma'mulu zarfan aw jaran wa majruran, dan jikalau ma'mulnya itu adalah zarf dan jar majrur, lam yabtul 'amaluha, maka fungsinya tidak batal. Nah, contohnya ma indaka Zaidun muqiman. Ma indaka Zaidun muqiman wa ma bi anta ma'niyan. Ini yang ada dalam ma bi anta ma'niyan. Berarti tadi syair itu maksudnya tidak boleh mendahulukan ma'mul ya. Ya, apa bunyi syairnya tadi? Ajazal ulama sabaqa harfi jarrin au zarfin ka bi anta ma'niyan. Ai ma bi anta ma'niyan bi. Ya, sebagian ulama di sini membolehkan mendahulukan huruf jar atau zaraf. Huruf jar dan zaraf ini dia itu sebagai ma'mul khobar. Ya. Yang di sini seperti ma anta ma'niyan bi asalnya. Ma anta ma'niyan bi. Nah, bi ini adalah sebagai ma'mul daripada ma'niyan. Nah, ini katanya dibolehkan. Tadi saya menjelaskan mengatakan khobar ya, bukan khobar, berarti ma'mul khobar di sini. Ya. Ajazal ulama membolehkan sabaqo harfi jarrid untuk mendahulukan huruf jar atau zarab yang menjadi ma'mul khobar, didahulukan dari isimnya
gitu. Bukan sebagai khobar ya, bagi menjadi ma'mul khobar ya. Ya. Li'anna zurufa wal majrurati, karena semuanya zaraf dan jar yang dijarkan itu yutawassa'u fiha, diberikan keluasan, artinya diperluas fiha padanya, diberikan kebebasan, ma la yuta'assa'u fi ghairiha, sesuatu yang tidak diberikan kebebasan pada yang lainnya. Diperluas maksudnya dibebaskan padanya apa yang tidak bisa dibebaskan, apa yang tidak dibebaskan fi ghairiha pada yang lainnya. Wa hadha syurutu, dan syarat ini mafhumun min kalamil musannif. Ini syarat ini adalah syarat yang mafhum ya. Syarat yang dipahami min kalamil musannif. Dari pembahasan musannif tadi itu. Berarti bukan mantok langsung gitu. Berarti ini katanya mafhum, oh dipahami ini dari ungkapan musannif itu. Ungkapan ini tadi itu dipahami, atau persyaratan ini dipahami dari pembahasan musannif. Kenapa? Li takhsisihi jawaza taqdimi ma'mulil khabar bima iza kana al ma'mulu zarfan aw jar majrur. Nah, syarat ini dipahami dari pembahasan musannif li takhsisi, karena beliau musannif ini taksis ya, mengkhususkan jawaza, kebolehan taqdimil ma'mul khabar, kebolehan mendahulukan ma'mul khabar bima iza kanal ma'mulu zarfan aw jaran aw majruran, apabila ma'mulnya itu zarf atau jar majrur. Pada kasus yang fima iza kana, bima fima pada kasus yang iza kanal ma'mulu, apabila ma'mul itu zarfan aw jarun majrur, zarf atau jar majrur. Ya, asyartul khamis, syarat yang kelima, alla tatakarrara ma itu jangan berulang-ulang. Fa in takarrarat ma batala amaluha, jikalau ma itu berulang-ulang batala amaluha ya, batal amalannya. Nah, contohnya ma zaidun qa'imun, fal ula nafiyatun, maka yang pertama itu ma nafiyah, wasaniyatu nafatin nafiyah katanya, dan ma yang kedua itu menafikan nafi itu menjadi isbat jadinya, menjadi tidak nafi katanya. Ma yang pertama nafi, didatangi nafi lagi. Nah, nafi yang kedua ini adalah membatalkan nafi yang pertama. Ini namanya nafat an-nafiyah. Fabaqiya isbatan, maka tetaplah menjadi dalam keadaan isbat jadinya, tidak nafi. Ya. Fala yajuzu, maka oleh sebab itu tidak boleh nasbu qaimin, menasabkan apa? Qaim. Wa ajazahu ba'dhum, dan sebagiannya membolehkan. Ada aja membolehkan. Hasyartus sadis, nah syarat yang keenam, yang terakhir di sini ya. Syarat yang terakhir, alla yubdala min khabariha mujabun. Hendaklah jangan dijadikan badal dari khobar itu mujab, sesuatu yang mujab, bukan nafi. Ini syarat yang ke-6. Syaratus sadis, syarat ke-6, alla yubdala. Hendaklah jangan dibadalkan. Maksudnya jangan dibikin badal, dibuat badal min khobariha, dari khobarnya nanti mujab, sesuatu yang mujab, yang tidak nafi. Fa inubdila, jika dibikin badal, batulah amaluha, batal nanti amalannya. Kalau nanti dalam ada badal dari khobarnya itu yang mujab, berarti batal jadinya. Makanya syaratnya di sini jangan nanti ada badal dari khobarnya itu badal yang mujab gitu, yang tidak nafi gitu. Intinya baru tetap beramal itu harus tetap nafi ya. Fa in ubdila, jika dijadikan badal nanti dari khobarnya, batala amaluha, batal amalannya. Nah, contohnya ma zaidun bi syai'in illa syai'un la ya'ba'u bihi. Ma zaidun bi syai'in ila syai'in, misalnya ya, kalau dibaca kasrah ya, ma zaidun bi syai'in,
Ilah, nah ini kata-kata ilah ini. Ila syai'in la ya'ba'u bihi. Kan dijadikan sebagai badal syai'in ini dari syai'in yang sebelumnya. Nah, fa bi syai'in maka lafaz fa bi syai'in pada lafaz ma zaidun bi syai'in fi maudhi'i raf'in, yaitu dalam posisi rafa khabarun, yaitu sebagai khabar anil mubtada, dari mubtada. Mana itu mubtada? Allazi huwa zaidun, yaitu zaid. Wala yajuzu an yakuna fi maudhi'i nasbin, tidak boleh menjadi atau tidak boleh dalam posisi nasab khabaron an ma, sebagai khabar dari ma. Bisya'in ini tidak boleh dalam posisi nasab. Ya kelihatannya jar aja karena ada huruf jar. Tapi mahalnya nanti dalam posisi apa? Apakah bisya'in khabar dari ma atau khabar dari zaidun? Kalau khabar dari ma ya nanti nasab. Kalau khabar dari zaidun berarti rofa. Gitu. Kalau khabar dari ma berarti ma berfungsi. Kalau khabar dari zaidun berarti zaidun ma-nya tidak berfungsi gitu. Makanya di sini mengatakan fa bi syai'in maka lafaz bi syai'in fi maudhi'i raf'in dalam posisi rafa khabarun anil mubtada, sebagai khabar dari mubtada allazi huwa, yaitu allazi wa zaidun, yaitu zaid. Wala yajuzu an yakuna fi maudhi'i nasbin, dan tidak boleh dalam posisi nasab khabarun an ma, sebagai khabar dari ma. Wajazahu qaumun, dan sekelompok ulama membolehkannya. Wa kalamu Sibawayh, dan penjelasan Imam Sibawayh rahimahullah taala fi hadzal mas'alati, dalam masalah ini muhtamilun lil qaulainil mazkurain, dan mengandung kemungkinan terhadap dua pendapat yang sudah disebut tadi itu. Ada kemungkinannya sebagai khabar dari ma, ada kemungkinannya sebagai khabar dari zaidun. Muhtamil katanya, mengandung kemungkinan kedua-duanya. Nah, ini yang kumaksudkan al-qaula, yaitu mengandung kemungkinan adanya persyaratan, al-qaula adanya pendapat, istirati untuk mensyaratkan alla yubdala min khabari mujab. Yang aku maksudkan adalah adanya pendapat isyarat, yaitu disyaratkannya alla yubdala, untuk tidak dijadikan badal min khabariha, dari khabarnya itu mujab, suatu yang mujab, menyebabkan dia menjadi mujab. Terus wal qaula ini, dan adanya juga kemungkinan ini al qaula ini yang aku maksudkan adalah adanya pendapat Imam Sibawayh mensyaratkan tidak dijadikan badal dari khabarnya itu yang mujab, wal qaula, dan adanya pendapat bi'adami istirati zalika, dan adanya juga kemungkinan pendapat bi'adami, tidak ada istirat zalika, persyaratan demikian itu. Fa innahu qala ba'da dzikri misalil mazkur, ma zaidun bi syai'in ila akhirih istawatil lughatani, yakni lughatul ijaz, lughatul tamim. Fa innahu qala, sungguhnya beliau berkata ba'da zikril misalil mazkur, setelah menjelaskan contoh yang disebutkan tadi. Mana contoh yang disebutkan itu? Wa ma zaidun bi syai'in ila akhir, ya. Ma zaidun bi syai'in ila syai'un atau syai'in layak bau bih. Ini pembahasannya agak sedikit berliku-liku, ya. Ma, ini contohnya di sini, ma zaidun bi syai'in, ma zaidun bi syai'in illa syai'un atau syai'in, gitu. Syai'un atau syai'in layak bau bih. La ya'ba'u bih.
Yang jadi permasalahan sekarang bisya'in, terus sya'in yang setelahnya atau syai'un. Nah, tadi si bawahi katanya itu mengandung dua penjelasan tadi itu. Ada yang pendapatnya itu mengandung kemungkinan disyaratkan, tidak dijadikan badal dari khobarnya itu yang menyebabkan mujab gitu. Atau yang mujab kemudian ada kemungkinan tidak disyaratkan gitu. Ya. Sebelum kita lanjut, berarti kalau di sini setelah ilah ini dijadikan badal dari syai' bisyai'in, berarti nanti ini bunyinya syai'in karena badal bisyai'in ya jar ya, syai'in juga jar. Nah, ini sekarang menjadi mujab. Tidak ada si Zaid itu sesuatu kecuali sesuatu. Berarti ini jadi mujab jadinya itu. Nah, kalau nanti ini dibatalkan amalan ma, ya ma Zaidun bi syai'in illa syai'in. Ini kalau lihat kepada lafaznya berarti bi syai'in. Lafaz bi syai'in berarti di sini syai'in. Lihat lafaznya. Tapi kalau lihat ke mahalnya yang ropa yang sedang ini nasab sebagai khobar berarti bisa bunyinya syai'an karena jadi badal dari syai'in gitu. Nah, kalau dibaca syai'un berarti ini dianggap syai'un itu sebagai khobar dalam keadaan ropa, berarti ini syai'un ropa gitu. Nah, sekarang kita lihat. Fa innahu qala ba'da zikril misal mazkur, sungguhnya beliau berkata setelah menjelaskan contoh yang disebutkan tadi itu. Mana contoh itu? Wa ma zaidun bi syai'in ila akhir. Istawatil lughatani. Di sini kata beliau itu adalah istawatil lughatani. Dua lughah itu sama. Mau lughah Hijaz maupun lughah Tamim itu sama. Istawatil lughatani, dua lughah di sini, lughah Hijaz dan Tamim. Yakni yang beliau masukkan lughatal Hijazi wa lughatat Tamimin. Lughah Hijaz dan lughah Tamim. Istawat sama. Cuma waqtalafa syurrahul kitab. Nah, syurrah para pensyarah kitab di sini berbeda pendapat. Fima yarji'u ilaihi qaulu. Berbeda pendapat dalam masalah apa? Dalam masalah dalam masalah kepada manakah yarji'u ilahi qauluhu istawatil lughatani. Istawatil lughatani, dua lughah ini sama. Dua lughah itu maksudnya gimana? Berbeda pendapat ini. Tadi di mana lughah Hijaz, lughah Tamim. Di sini syarahul kitab berbeda pendapat fima pada apa yang yarji'u ilahi qauluhu, kembalinya ungkapan beliau yang mengatakan istawatul lughatani. Dua lughah itu sama. Kata-kata dua lughah sama ini yarji'u ila aina, kembalinya kemana? Maksudnya apa ini? Kata-kata istawatul lughatani itu maksud daripada waqtalafa syurrahul kitab, pensyarah kitab itu berbeda pendapat fi ma yarji'u, kepada apa yang atau tempat yang kembali kepadanya qauluhu, ungkapan yang mengatakan istawatul lughatani. Istawatul lughatani, dua bahasa itu lughah. Kata-kata istawatul lughah itu kembalinya kemana? Nah, gitu. Berbeda pendapat. Faqala qaumun, sekelompok ulama mengatakan wa raji'un ilal ismil waqi. Sebagian mengatakan kembali. Dua lughah ini maksudnya raji'un, kembali, ilal ismi, kepada isim, al waqi, yang jatuh qabla ila, sebelum ila, berarti bi syai'in. Isim yang sebelum ila. Al isim belum ila. Berarti isim sebelum ila ini sini Zaidun.
Ini yang sebelum ilah ini ada Zaidun juga sebelum ilah, bisyai'in juga sebelum ilah. Wal muradu maksudnya annahu la amala lima fihi. Sesungguhnya tidak ada fungsi bagi ma padanya pastawatil lughatani. Karena la di sini tidak berfungsi, pastawatil lughatani maka dua lugah itu sama. Fi annahu marfu'un dari segi annahu marfu'un. Sesungguhnya marfu'. Berarti bisyai' ya, jadi khobar ya. Bisyai'in ini ya, sebelum ilah bisyai'in ya. Nah, kalau dia mengatakan bahwa la di sini tidak beramal, ya berarti bisyai'in ya rofa. Gitu. Saya ulang. Faqala kemudian sekelompok ulama mengatakan waraji'un itu kembali ilal ismil waqi'i kepada isim yang jatuh qabla illah sebelum illah yaitu bisyai'. Wal muradu maksudnya annahu sesungguhnya ma la amala lima. Tidak ada amalan daripada fungsi daripada ma fi padanya. Karena tidak ada fungsi ma pastawatil lughatani, maka sama-sama dua lugah itu sama. Sama dari segi apa? Fi annahu marfu'un, dari segi marfu'. Bisyai' di sini mahalnya ya, sebagai khobar dari Zaidun, bukan khobar dari ma, karena tidak beramal ma, gitu. Wa ula dan mereka inilah hum alladzina syaratu fi i'mali ma la, fi i'mali ma. Wa ula dan mereka ini humul ladzina dan mereka inilah ulama-ulama yang syaratu mensyaratkan fi i'mali ma di dalam memfungsikan ma. Apa persyaratannya? Ya. Alla yubdala bin khobar ya mujab. Tidaklah dijadikan badal dari khobarnya itu adalah yang mujab. Mereka inilah ulama-ulama yang mensyaratkan untuk beramalnya ma supaya tidak dijadikan badal dari khabarnya. Tidak dijadikan badal dari khabarnya, badal yang menyebabkan menjadi mujab. Wa qala qaumun sekelompok ulama mengatakan wa raji'un ilal ismil waqi' ba'da illah. Oh, ini kembali kata-kata istawatil lughatani itu, dua lugah itu sama, itu kembali kepada setelah ilah. Ini syai' setelah ilah. Kalau dari bisyai', kalau ini syai'nya setelah ilah. Wal muradu maksudnya annahu yakunu marfu'an. Sesungguhnya itu marfu', berarti illa syai'un. Marfu'. Sawa'un ju'ilat ma hijaziyatan aw tamimiyatan. Baik ma itu dijadikan ma hijaziyah atau tamimiyah, tetap bentuknya marfu'. Wa haula'i dan mereka ini adalah humul ladzina orang-orang yang lam yashtaritu, tidak mensyaratkan fi i'mali ma untuk memfungsikan ma itu alla yubdala min khabariha mujab. Mereka ini adalah ulama-ulama yang tidak mensyaratkan, tidak dibadalkan dari khobarnya itu mujab untuk bisa beramalnya ma, gitu. Wa tawjihu kullin minal qawlain wa tarjihul mukhtar minhuma wa wasani. Wa tarjihul mukhtar minhuma wasani la yaliqu bihadzal mukhtasar. Wa tawjihu kullin minal qawlain, dan ya tawjih mengarahkan, wa tawjihu kullin minal qawlain, dan di sini mengarahkan masing-masing dari dua pendapat. Wa tarjihul mukhtar minhuma, dan menguatkan yang dipilih dari keduanya, wasani yaitu yang kedua, la yaliqu bihadzal mukhtasar, tidak pantas di mukhtasar yang ini katanya.
Maksudnya ya kedua-duanya, masing-masing dari keduanya yaitu diarahkan ke sana. Taujihu kullin minal qaulain. Artinya lebih apa ya? Kalau kita bahaskan taujihu kullin minal qaulain wa tarjihul mukhtar minhuma la yaliqu bihadzal mukhtasar. Mengarahkan masing-masing dari keduanya atau salah satu gitu ya. Dan lebih menguatkan yang dipilih, yang terpilih dari keduanya, yaitu yang asani, yang kedua, la yaliqu bihadzal mukhtasar, tidak pantas di ringkasan ini, kata beliau. Ini sepanjang ini pembahasannya masih mengatakan mukhtasar gitu, mengatakan ringkasan. Mungkin lebih untuk mendekatkan pemahaman, kira-kira begini maksudnya. Artinya lebih memenangkan salah satu dari keduanya dan menguatkan mana yang dipilih gitu. Misalnya yaitu yang kedua yang kita pilih, la yaliqu bihadzal mukhtasar, tidak pantas di tempat yang singkat ini gitu. Tidak pantas di dalam pembahasan yang singkat ini. Nah, berarti ini tidak ada yang lebih kuat, kira-kira begitu pembahasannya kalau di sini. Nah, makanya beliau mengatakan taujihu kullin minal qaulain, artinya lebih mengarahkan pendapat atau lebih memenangkan salah satu dari dua pendapat dan mengunggulkan mana yang terpilih. Misalnya yang kedua gitu, yang dia dipilih la yaqliqu bihadzal mukhtasar, tidak pantas di mukhtasar ini.